Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dari kelas PJKRC dengan NIM 20030150101026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar motorik, yaitu proses informasi. Materi yang pertama yaitu model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikologi mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemrosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus-respons. Perbedaan pokok terletak pada fokus kajian yang terjadi antar stimulus hingga munculnya respons. Peristiwa tersebut dalam model pemrosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam. Munculnya psikologi kognitif mendorong psikolog untuk memahami apa yang terjadi di dalam kotak hitam. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mempelajari pemrosesan informasi terutama diarahkan ke arah struktur atau arus informasi. Di samping itu, pendekatan lainnya difokuskan pada perubahan dalam struktur informasi tatkala diproses melalui sistem. Pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek waktu atau temporal dari proses informasi dengan titik konsentrasi pada lamanya beberapa proses. Pendekatan dasar ini disebut pendekatan kronometrik. Unit analisisnya adalah waktu reaksi, sehingga cara utama mengukur perilaku seseorang ialah interval antara penyampaian stimulus dan munculnya respons yang pertama kali. Materi yang kedua yaitu pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Untuk kebutuhan analisis, berdasarkan informasi tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama identifikasi rangsang, yang tahap kedua seleksi respons, tahap terakhir yaitu pemrograman respons. Tahap yang pertama yaitu tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Schmidt pada tahun 1982, bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsangnya diterima, intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Tahap kedua yaitu seleksi respons. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respons yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respons memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respons, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hicks pada tahun 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi waktu reaksi memilih respons meningkat konstan sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respons meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan antara waktu reaksi memilih dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respon adalah linear. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemrograman respons. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respons dan ini biasanya sangat kompleks. Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus diidentifikasi hingga terjadinya gerak atau perilaku, maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Variabel input tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gerak nyata setelah respon di programnya berupa variabel output. Terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respon, dan pemrograman respon. Materi yang ketiga yaitu kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dengan menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas, dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan.
Berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu, individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan. Hubungan antara kompartemen memori yang meliputi short-term sensory store, short-term memory, and long-term memory, serta proses yang terjadi di dalamnya. Yang pertama yaitu short-term sensor store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya, dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. Yang kedua yaitu short-term memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya, karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses pada tahap berikutnya, karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek atau STM. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi baik yang berasal dari short-term sensor store maupun yang berasal dari long-term store. Kemudian yang ketiga yaitu long-term memory, yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan. Maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikologi mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Schmidt pada tahun 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu serial dan paralel. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya pemrosesan tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap identifikasi rangsang, tahap seleksi respons, dan tahap pemrograman respons. Dua faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Schmidt pada tahun 1982 meliputi kejelasan rangsang dan intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetap juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan teori kotak, dalam kerangka memori terdapat 3 kegiatan yang meliputi short-term sensory store, short-term memory, and long-term memory. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan materi tentang proses informasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.